Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Sebelum kita lanjut, sedikit mengingat di akhir video sebelumnya, di mana Socheon yang berhasil mengejar Gyum Yulcheon dan juga Yum Yugyung. Mereka berhadapan satu sama lain hingga pada akhirnya Socheon mengutarakan tujuannya mengejar mereka berdua bukanlah untuk mengambil kembali buku yang dicuri oleh Yum Yugyung, melainkan untuk menantang Gyum Yulcheon. Situasi ini adalah yang diinginkan oleh Socheon. Bukan hanya karena orang di hadapannya adalah orang yang telah menyelinap ke kuil Solin dan mencuri buku milik Solin di perpustakaan, ataupun karena mereka adalah orang dari kultus iblis. Situasi ini adalah sesuatu yang dia inginkan untuk mengasah dan melatih kemampuannya dengan pengalaman bertarung yang sebenarnya. Yulcheon yang melihat Socheon yang auranya telah meluap-luap dan telah bersiap dengan teknik kuatnya bertanya apakah itu adalah seni bela diri tertinggi. Penglihatanmu cukup luar biasa. Kau benar, ini adalah seni bela diri tertinggi. Seni bela diri tertinggi adalah salah satu legenda dari kuil Solin. Jika kau berhasil, kau bisa mendapatkan energi internal yang tak terbatas. Ada legenda bahwa kekuatan satu orang saja dapat menaklukkan seluruh dunia, ucap Socheon. Sungguh mengesankan sekali. Tidak kusangka kau memiliki kemampuan seperti itu pada usiamu yang masih sangat muda, balas Yulcheon. Bagi Yulcheon, jika itu seni bela diri tertinggi, itu layak untuk dilawan setidaknya sekali. Terlebih lagi, penggunanya merupakan salah satu dari 9 naga atau Kumuriong. Yulcheon mengumpulkan energinya di telapak tangannya. Begitu pula dengan Socheon yang sudah siap dengan tapak tangan prajnanya. Teknik Socheon mengeluarkan telapak tangan yang cukup besar yang dengan cepat menerjang ke arah Yulcheon. Biksu gila. Lewatilah dinding jika kau tak ingin tersapu derasnya zaman dan menghilang tanpa jejak, ucap Yulcheon. Yum Yugyung hanya bisa menonton pertarungan keduanya. Menurutnya, Socheon memanglah orang yang kuat, bahkan mungkin merupakan yang terbaik di antara Kumuriong. Namun, kekuatan duniawi tidak akan bekerja pada Gyum Yulcheon. Yum Yugyung dapat mengetahui hasilnya bahkan tanpa harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagi Yum Yugyung, Gyum Yulcheon adalah seseorang yang berjalan melewati batas dunia manusia. Pertarungan keduanya terus berlanjut. Socheon menghujani Yulcheon dengan telapak tangan vajranya. Meskipun Yulcheon terlihat dipukul mundur, itu bukan berarti dia kalah melawan Socheon. Dia hanya mencoba menghindari serangan yang terus dilancarkan oleh Socheon tanpa henti. Selama jiwa 120 orang yang rela mati untuknya sedang menonton, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Seorang anak laki-laki yang memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Gyum Yulcheon mengatakan hal tersebut. Jalan iblis. Yulcheon adalah jalan iblis itu sendiri. Socheon tidak akan pernah bisa menjadi lawannya, gumam Yum Yugyung. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menandinginya. Seorang pejuang yang pincang tetapi menakuti seluruh dunia hanya dengan satu kepalan tangannya. Fish Demon. Lanjut Yum Yugyung. Tidak tahu bagaimana kekalahan yang dialami oleh Socheon, sang autor membawa kita ke provinsi Anhui, tepatnya di wilayah Hua. Wilayah Hua adalah salah satu kota terbesar yang ada di provinsi Anhui. Hujan deras membasahi bumi Hua hari itu. Terlihat Damo yang sedang duduk merenung. Dia merasa begitu kesepian karena tidak ada Jinbo yang mengikutinya lagi. Tapi dia menepis pikirannya itu. Bagaimanapun, Jinbo harus bisa mandiri suatu hari nanti, pikirnya. Hanya saja waktunya terlalu cepat. Hwang Kyungmon dan Garyong akan merawatnya dengan baik. Satu-satunya hal yang kusesali adalah aku tidak bisa menciptakan seni bela diri yang cocok untuknya. Itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika aku terus berusaha, suatu hari nanti aku pasti akan dapat menciptakan seni bela diri untuk Jinbo, gumam Damho. Tidak lama kemudian, masuklah seorang pria yang lumayan tua dan juga seorang gadis yang cantik. Mereka kehujanan di perjalanan dan memutuskan untuk beristirahat di penginapan tersebut.
Si Pak Tua mengatakan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan ketika hujan turun begitu deras seperti ini. Tidak ada pilihan lain selain berteduh untuk sementara waktu. Aku sedang terburu-buru, ucap si gadis. Meskipun begitu, kita akan tertunda paling lama setengah hari. Situasinya tidak akan separah ini nantinya, ucap Pak Tua. Ya, bagaimana manusia bisa menentang kehendak surga? Bahkan cuaca saja tidak kooperatif untuk saat ini. Baiklah, mari kita santai saja hari ini. Kamu juga sudah banyak menderita sampai sekarang. Bagaimana kalau kita makan banyak hari ini? Balas si gadis. Apa nona muda berencana untuk tinggal di sini? Tanya Pak Tua itu. Huaro, kamu punya banyak uang loh kan? Balas si nona. Uangku adalah semua dana publik, balas Pak Tua itu. Apa kau akan melakukan ini seperti Miser? Tanya si nona. Masalah publik dan pribadi harus dibedakan dengan tegas, nona. Balas si Pak Tua itu dengan alibi. Ya, maksudnya biar si nona yang membayarkannya. Dan pada akhirnya si nona itu menghela nafas dan akan mentraktir Pak Tua tersebut. Pak Tua itu tentu saja berterima kasih atas traktiran tersebut. Makanan apa yang bisa kamu masak? Tanya Huaro pada gadis kecil yang melayani mereka. Aku bisa melakukan apa saja. Ayahku yang memasaknya, jawab gadis kecil itu. Gadis kecil itu memuji kecantikan yang dimiliki oleh si nona tersebut. Si nona juga melemparkan pujian terhadap gadis kecil tersebut. Si gadis menanyakan siapa nama nona itu. Nona itu mengatakan kalau namanya adalah Jong Ri-yun. Dia adalah seorang dokter dan dipanggil sebagai Divine Doctor atau Dokter Dewa. Namanya juga cantik. Tunggu sebentar ya, aku akan segera kembali, ucap si gadis pada Dokter Hyun dan juga Huaro. Huaro menatap Damho yang tidak jauh dari tempat mereka duduk. Tentu saja Damho menyadari hal tersebut. Betapa terkejut dan takutnya dia ketika menyadari tatapan Damho yang begitu mengintimidasi. Dia merasakan seluruh tubuhnya merinding dengan luar biasa hingga ke tulang belakangnya. Sekarang aku sudah pensiun dan bekerja sebagai pendamping. Tapi dulu aku adalah seorang master yang membuat nama untuk diri sendiri di murim. Namun, kenapa aku sangat gugup setelah melihatnya? Siapa sebenarnya orang itu? Gumam Huaro di benaknya. Dokter Ryun yang menyadari perubahan ekspresi dari Huaro menanyakan apakah terjadi sesuatu. Namun, Huaro menyangkalnya dan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Dokter Ryun mengetahui bahwa ekspresi Huaro barusan merupakan sebuah ekspresi dari seseorang yang merasakan ketakutan yang kuat. Tadi mata Huaro jelas tertuju pada orang itu. Apa ada yang spesial darinya? Tanyanya di benaknya sembari menoleh melihat Damho. Dokter Dewa, Jong Ri-yun, apakah dia ada di sini? Ini penting. Kita harus segera membawanya ke keluarga Namgong, ucap beberapa prajurit klan Namgong yang baru saja tiba di tempat tersebut. Dia langsung menuju ke tempat Jong Ri-yun dan menanyakan apakah dia benar adalah nona muda Jong Ri-yun si dokter dewa itu. Dokter Hyun menanyakan ada apa menemuinya. Kami dari klan Namgong. Saat ini klan Namgong membutuhkan bantuan nona muda, ucapnya pada Dokter Hyun. Tolong bantu klan Namgong kami nona muda Jong Ryun, lanjut Namgong Yang Giyong yang memohon kepada Ryun. Apa yang harus kulakukan? Aku punya pasien darurat saat ini dan aku sedang dalam perjalanan ke sana. Anda tidak akan kecewa dengan hadiahnya, balas Namgong Yang. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana kondisi orang itu. Tapi dia meminta Dokter Ryun untuk mengubah pikirannya dan segera mengikuti mereka ke klan Namgong. Dokter Ryun mengatakan bahwa itu adalah permintaan yang sulit. Bagaimanapun saat ini seorang pasien yang berada antara hidup dan mati sedang menunggunya. Aku juga sama. Aku tidak tahu siapa yang memanggil Dokter Dewa. Tapi jika orang itu juga memahami situasinya, mereka akan memaafkannya, ucap Namgong Yang dan langsung disanggah oleh Dokter Hyun. Itu tidak mungkin. Aku akan merawat pasien yang membuat janji sebelumnya sesegera mungkin dan mengurus urusan klan Namgong, ucap Dokter Hyun. Jawaban dari Dokter Hyun membuat Namgong Yang tidak tahan lagi dan mulai marah. Nona muda Jongri, akan sulit jika Anda melakukan hal itu. Kami adalah keluarga Namgong. Apapun yang terjadi, kami harus membawamu bersama kami ke klan Namgong, ucap Namgong Yang dengan nada yang mengancam. Orang yang bertakwa tidak boleh mempertimbangkan arti hidup berdasarkan status sosial.
Seseorang harus terlebih dahulu menawarkan keahlian medisnya kepada mereka. Itulah yang diajarkan oleh masterku, Hualson. Dia mengajarkan hal tersebut sebelum mengajariku ilmu kedokteran, dan aku akan mengikuti ajaran masterku, ucap Dr. Hyun. Namgonjang kehabisan kesabaran. Dia ingin membawanya dengan kekerasan. Dr. Hyun tidak akan mengerti jika hanya dengan kata-kata pikirnya. Namgonjang kemudian meraih pedangnya dan mengatakan pada Dr. Hyun jika dia akan membawa Dr. Hyun dengan kekuatannya. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Dr. Hyun. Maafkan kekerasan kami, balas Namgonjang. Hwaro yang sedari tadi hanya diam kini juga tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia berdiri dan energinya keluar dari tubuhnya. Sejak kapan klan Namgong menjadi sangat kasar? Ucap Hwaro. Saat ini Hwaro tidak memperlihatkan penampilan seorang lelaki tua yang bercanda dengan Jong Ryun sebelumnya. Aura seperti embun beku memancar dari seluruh tubuhnya. Reaksi yang diperlihatkan oleh Hwaro membuat Namgonjang menjadi takut dan ragu untuk mengambil tindakan. Dia hanya orang tua biasa. Ketika dia melangkah maju, kehadirannya menjadi sangat berbeda. Seorang master yang luar biasa, gumam Namgonjang. Siapa orang tua ini? Tanyanya. Aku hanyalah orang tua yang terlilit hutang, jawab Hwaro. Hutang? Balas Namgonjang. Wanita muda ini menyelamatkan hidupku. Hutang sialan ini. Entah itu rentenir atau bukan. Bunganya terus bertambah dan aku masih belum bisa lepas darinya, ucap Hwaro. Sementara itu, Dr. Ryun yang berada di sampingnya hanya bisa menghembuskan nafasnya mendengar ucapan Hwaro. Jika nona mudamu bekerja sama sekali saja, kita tidak punya alasan untuk bertarung, ucap Namgonjang. Aku sendiri sudah bilang hal itu kepada wanita muda ini berkali-kali. Jadilah fleksibel, begitulah cara hidup di dunia ini. Tapi dia sangat keras kepala sehingga dia jarang mendengarkanku. Dia lebih keras kepala daripada keledai, ucap Hwaro. Sikap keras kepala itu dapat menimbulkan konflik, ucap Namgonjang dengan nada mengancam. Mungkin, tapi aku suka sifat keras kepalanya itu. Dia mencoba untuk tetap berpegang pada prinsip dan keyakinannya sendiri dengan segala cara. Sayangnya, hanya ada sedikit orang seperti itu saat ini, balas Hwaro. Namgonjang mengatakan bahwa mereka berasal dari klan Namgong. Namun Hwaro masih berani bersikap menentang terhadap mereka. Hwaro tak goyah. Dia sudah mengatakan bahwa Dr. Ryun telah menyelamatkan hidupnya. Hwaro dapat menjalani kehidupan keduanya karena Dr. Ryun yang telah menolongnya. Dan dia tidak memiliki alasan untuk takut akan kematian. Menurutmu, apakah aku akan takut mati? Tanyanya pada Namgonjang. Persetan. Ingatlah ini, mulai sekarang, segala sesuatu yang terjadi di penginapan ini adalah tanggung jawabmu dan milikmu sendiri, ucapnya pada Hwaro. Saksi tidak diperlukan untuk apa yang akan terjadi. Bunuh mereka semua dan hancurkan buktinya, perintah Namgonjang pada para bawahannya. Hwaro dan Dr. Hyun tentu saja begitu terkejut mendengar perintah Namgonjang pada bawahannya. Mereka berdua tidak menyangka bahwa Namgonjang ingin membunuh semua orang yang ada di sini. Gadis kecil itu terlihat begitu ketakutan. Sang ayah hanya bisa memeluknya dan menenangkan gadis kecil itu. Apa yang sedang kau lakukan? Berhenti, ucap Dr. Hyun. Kaulah yang menyebabkan hal ini. Mulai, teriak Namgonjang memerintahkan para bawahannya untuk segera membunuh orang-orang di sana. Sementara itu, Damho yang juga berada di tempat tersebut sedari tadi hanya diam dan tidak melakukan ataupun mengatakan apapun hingga saat ini. Warrior klan Namgong mulai maju mendatangi satu persatu orang di sana. Bunuh mereka, jangan biarkan di antara mereka satupun ada yang hidup, ucap para warrior klan Namgong. Warrior klan Namgong itu mengatakan pada orang di depannya untuk menyalahkan Hwaro dan juga Dr. Ryun atas apa yang menimpa mereka hari ini. Tentu saja mereka semua menjadi ketakutan. Selain klan Namgong yang merupakan klan besar yang terkenal, tidak satupun di antara mereka yang tahu bela diri kecuali Hwaro dan juga Damho. Namun pada saat warrior klan Namgong itu ingin melepaskan pedangnya, sebuah tinju terlebih dahulu mendarat tepat di wajahnya. Namgonjang yang membelakangi orang itu sontak saja menjadi begitu kaget. Mengapa ada orang yang begitu berani mengganggu mereka, pikirnya. Apa? Kehadiran yang sangat kuat. Energi busuk yang keluar dari tubuhnya. Aku belum pernah merasakan energi yang begitu kasar dan keras.
keberadaan yang sangat luar biasa. Mengapa aku tidak menyadarinya? Gumam Nam Gongjang. Energi yang dihasilkan dari seni bela diri hati gelap keluar meluap-luap di sekitar tubuh Damho. Nam Gongjang tentu semakin panik melihatnya. Jika dia tahu ada orang seperti itu di tempat ini, dia tidak akan dengan mudah memberikan perintah secara tergesa-gesa untuk membunuh mereka semua. Sejak pertama kali aku melihatnya, aku tahu dia luar biasa. Tapi dia adalah master yang lebih hebat dari yang kubayangkan, gumam Huaro. Begitu pula dengan Dr. Ryun yang tidak kalah terkejutnya dengan Huaro dan Nam Gongjang yang melihat Damho. "Siapa kau? Apa itu penting?" jawab Damho. Damho mulai berjalan menuju orang-orang klan Namgong. Seorang seniman bela diri yang pincang. Hanya ada satu orang seperti itu di murim saat ini. Hanya ada dua nama yang membuat seluruh murim merinding karena ketenarannya. Damho, gumam Nam Gongjang yang semakin panik. Kau adalah Damho, ucap Nam Gongjang. Damho, Fish Demon. Maksudmu, Fish Demon itu ada di penginapan ini, ucap para bawahannya yang juga mulai panik. Semua orang di sana begitu terkejut. Namun bagi anggota klan Namgong itu bukan hanya sebuah keterkejutan semata. Sialan, dia menghalangi klan Namgong pada saat setiap krisis. Tuan muda kedua klan Namgong, Namgong So juga kehilangan nyawanya karena dirinya, ucap Nam Gongjang ketakutan. Bahkan keluarga Namgong yang terkenal di dunia pun terintimidasi di hadapannya, ucap Dr. Ryun. Siapapun di hadapannya tidak punya pilihan selain merasa terintimidasi, balas Huaro. Orang-orang di seluruh dunia bilang kalau Fish Demon itu menakutkan, dan ternyata ada alasan di balik itu. Iya, memang terlihat seperti itu, ucap Dr. Ryun dan juga Huaro yang memperhatikan Damho dari belakang. Para warrior klan Namgong mulai gemetar ketakutan. Namun Nam Gongjang menyuruh mereka untuk tidak gentar dan menyuruh mereka untuk menghabisi Damho. Orang ini adalah musuh bebuyutan klan Namgong. Serang dia, perintah Nam Gongjang. Dan tidak menunggu lama mereka pun menerjang menuju Damho. Damho langsung merespon mereka. Dia menghentakkan kakinya dan juga langsung melompat ke arah orang-orang yang hendak menyerangnya. Sesuatu seperti ini, membunuh orang, itu tidak lucu sama sekali. Tapi jika aku tidak akan pernah ragu lagi, ucap Damho. Damho menangkis serangan yang menuju tepat ke wajahnya. Sepersekian detik kemudian, dia langsung membalas dengan tinjunya yang begitu kuat. Sejauh ini belum ada yang bisa menghadapi Damho dengan akhir yang baik. Tim yang ditugaskan untuk menjemput Dr. Ryun pun hampir setengahnya sudah dijatuhkan oleh Damho. Dasar monster, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, gumam Nam Gongjang. Dia langsung mengeluarkan skill Lightning 13 Sword miliknya. Dia merupakan salah satu swordsman terbaik dari klan Namgong. Dia mengarahkan teknik Thunder Cloud Breaker yang paling kuat ke arah Damho. Namun, teknik pedangnya bukanlah apa-apa di hadapan Damho. Damho tanpa ragu menghantamkan tinjunya pada pedang milik Nam Gongjang hingga membuat pedang tersebut hancur. Bahkan tinju Damho tidak melambat sedikit pun setelah menghancurkan pedang tersebut dan melesat dengan kuatnya menghantam tubuh Nam Gongjang. Nam Gongjang Giung, seorang master yang juga terkenal di kalangan Namgong dan seluruh dunia. Di hadapan Damho, dia bukan apa-apa dan dia tetap mati tanpa mampu melawan sedikit pun. Pemandangan di dalam penginapan begitu mengerikan dengan mayat yang berserakan serta hancur hampir di setiap sudut penginapan. Itu adalah pertarungan dengan hasil yang sudah jelas sejak awal. Kehidupan di penginapan padam satu persatu. Itu juga merupakan pemandangan yang tak tertahankan bagi Jong Ryun. Pembunuhan brutal terjadi tepat di hadapannya yang merupakan seseorang yang mencari nafkah dengan menyelamatkan nyawa orang lain. Penampilan Damho saat ini tidak kalah menyeramkan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan matanya bersinar karena kegembiraan. Itu membuat orang lain menjadi sangat takut untuk melihatnya bahkan jika itu di dalam mimpi. Huaro yang merupakan seorang veteran murim memiliki kebanggaan tersendiri karena telah mengalami berbagai pertempuran dan konflik. Namun sejauh itu, dia belum pernah melihat kehadiran seperti Damho. Kehadiran yang bisa menimbulkan rasa takut bahkan pada orang yang hanya sekedar menontonnya. Seseorang yang berdiri di ujung yang berlawanan dalam menyelamatkan nyawa. Tubuhnya memancarkan aura kematian. Fish Demon, orang yang membawa kematian itu sendiri.
Gumam Dr. Ryun yang masih gemetar dengan kejadian yang dia saksikan itu. Yah, itulah kesan pertama yang ditangkap Dr. Ryun terhadap sosok Damho yang lebih dikenal dengan sebutan Fish Demon. Klan Namgong. Mereka adalah keluarga bergengsi, penguasa Provinsi Anhui dan anggota dari 5 keluarga atau klan besar. Klan Namgong terletak di pinggiran Hefei, ibu kota Provinsi Anhui. Di belakang wilayah itu ada gunung yang cukup besar menjulang seperti layar, dan di depannya mengalir sungai yang besar. Letak geografis yang sempurna karena didukung oleh pegunungan yang menghadap ke perairan. Selain itu, hanya ada satu jembatan yang melintasi sungai sebagai pintu masuk ke wilayah desa itu. Selama jembatan itu dijaga, itu adalah medan surgawi yang tidak dapat diserbu oleh musuh. Di tengah semua itu, keluarga Namgong telah menetapkan kedudukannya. Jika aula mitos adalah kediaman kepala keluarga Namgong, maka aula resonansi pedang adalah kediaman tuan muda keluarga tersebut. Di dalam kediaman tuan muda, terlihat Sword King Namgong Cheon yang merupakan kepala keluarga Namgong menanyakan apakah Dokter Dewa masih belum sampai juga. Yang Gyeong yang memimpin anak buahnya. Jadi mereka akan segera kembali, jawab Namgong Hwa, tetua keluarga Namgong. Namgong Cheon menanyakan jika itu Dokter Dewa, maka dia pasti bisa kan menyembuhkan Mujin. Namgong Hwa meyakinkan kepala keluarga Namgong itu dengan mengatakan jika Dokter Dewa, Jong Ryun tidak bisa menyembuhkan tuan muda Mujin, maka tidak ada dokter di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Orang yang sakit adalah saudara dari Namgong Cho, tuan muda Namgong Mujin dari keluarga Namgong. Apa aku terlalu terburu-buru? Mujin ingin mempelajari gaya Sword King. Aku tidak bisa mewariskan gaya Sword King sampai dia resmi menjadi kepala keluarga. Tapi aku rela mewariskannya kepada Mujin. Mujin tidak mengkhianati ekspektasiku, dan dia menguasai Sword King dengan cepat. Akan tetapi, ternyata itu beracun. Mujin, karena haus akan perkembangan yang cepat, dia menjadi lebih ambisius. Dan karena tergesa-gesa, dia akhirnya jatuh ke dalam penyimpangan Qi. Untuk menyelamatkan Mujin, apapun caranya, kita harus membawanya ke sini. Ucap Namgong Cheon yang juga menjadi kalimat terakhir dari manhwa ini di video kali ini. Ya singkat aja dulu ya kawan-kawan. Sebelum Nara tutup, sedikit basa-basi bacot dulu kawan-kawannya. Ya jadi bisa langsung di skip aja lah dari sini. Nara ucapkan banyak maaf kepada kawan-kawan semua karena hampir 2 minggu Nara tidak update. HP nggak tahu kenapa kemarin tiba-tiba mati dan nggak bisa nyala. Pas dicek, tombol powernya ternyata rusak dan ada alatnya di dalam yang juga ikut rusak. Saya lupa apa namanya, yang jelas adalah yang rusak, pokoknya gitulah. Tapi kok selama itu Min? Ya karena belum ada dana sih sebenarnya. Tapi ini alhamdulillah ya kawan-kawannya, ada kawan yang mau bantu perbaiki dan ongkosi. Untuk bayarnya ya belakangan katanya. Kebetulan dia juga sih sebenarnya yang punya servis handphone, jadi ya namanya kawan juga lah ya, saling bantu juga gitu kan. Tapi alasan kenapa bisa lama banget tuh ya karena alatnya nggak ada di sini dan harus pesan lagi. Karena kita sudah ditolong, makanya ya harus sadar diri juga ya kawan-kawan. Jadi mau tidak mau nunggu sampai barang si kawan ini juga dikirim sekalian daripada harus dia bayar ongkir untuk alat yang buat HP Nara itu. Ya lumayan loh ongkirnya dari Surabaya ke daerah Nara. Nara benar-benar mohon maaf karena sudah nunggu lama. Maaf juga tidak bisa respon kawan-kawan semua karena notifnya juga lumayan, jadi Nara putuskan tidak balas komen kawan-kawan dan Nara simpulkan jadi satu di akhir video ini. Tak lupa Nara ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang masih setia menunggu dan support Nara sejauh ini. Terima kasih banyak untuk Bang Alexander Agung Purnomo atas donasinya di kolom komentar yang jujur Nara bingung dan juga tidak tahu itu maksudnya kemana dan juga nariknya kayak mana ya kawan-kawannya. Astagfirullah. Dan terima kasih juga atas doa kawan-kawan semua. Ya Nara juga harapnya bisa naik umroh ya seperti yang dikatakan sama Bang Aceng Evil. Wah makasih banget loh doanya Bang. Intinya Nara masih hidup ya kawan-kawannya. Kemarin itu hanya HP-nya aja yang mati ya Bang Neuron 2450. Dan juga Bang Denis Sundoro 6983, makasih juga ya Bang ya yang selalu bacot setiap harinya nunggu update dari Nara. Muhammad Solikin, Mas Pep, user-user semua yang tidak bisa Nara ucapkan satu persatu. Pokoknya banyak lah kawan-kawan semua yang setia yang setia nunggu Nara update. Nara ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua.
Ada beberapa yang dari awal Nara buat channel ini sampai sekarang masih sering komen dan ngasih kritikan dan sarannya. Pokoknya Nara ucapin terima kasih banyak lah buat kawan-kawan semua. Sekali lagi Nara ucapkan terima kasih banyak bagi semua kawan-kawan atas support kalian. Akhir kalimat, saya Nara Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.